Ya baik, ayo ini kayaknya udah langsung direkam ini. Ya Pak, Ya, sudah. kita akan melakukan uji kompre. Jadi ada beberapa bagian di ujian kompre ini. Nanti pertama praktik pembelajaran yang nanti akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit, Pak. Ya Di, Pak. ini nanti silakan melakukan praktik pembelajaran di room ini. Bisa digunakan ini untuk share dan seterusnya. Setelah itu nanti akan ada wawancara terkait dengan perangkat pembelajaran, kurikulum merdeka, PTK, juga tentang P5 ya, dan juga tentang kemampuan tulis baca Al-Quran. Nah, berikutnya silakan Bapak untuk melakukan praktik pembelajaran. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Pada siang hari ini eh, kita dalam keadaan sehat. Oke. Ketua kelas, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita dengan berdoa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan oleh Allah. Oke, siapkan ketuanya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ketua telah membawakan doanya. Oke, sebelum melanjutkan membuka materi, lebih baiknya kita membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah dimulai. Alhamdulillah, sudah berdoa, sudah membaca Al-Fatihah ya. Anak-anakku sekalian mendapatkan pahala di siang hari ini. Untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dibawakan atau yang menjadi dirijennya siapa? Siapa yang mau? Ya, Aisyah ya. Oke, Aisyah. Oke, dipandu teman-temannya lagu Indonesia Raya ya. Oke, dimulai dari sekarang. Terima kasih Aisyah yang telah membawakan atau memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita. Ya, selanjutnya, karena ini jangan lemes-lemes ya ataupun jangan malas belajar, kita ice breaking sebentar ya karena udah siang hari. Kita ice breaking yaitu tepuk semangat ya. Ya, betul. Tepuk semangat, semangat. Oke, semangat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, Bapak ingin mengecek ini apakah hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah ya hadir semua ya. Tetap semangat belajar dan sekolah. Oke, masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Tentang apa? Ya, tentang sholat, ya kan? Tentang sholat. Nah, untuk materi pagi ini, siang hari ini kita tentang, ya nanti Bapak akan jelaskan. Nah, tujuan pertama ini tentang apa? Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai yaitu menganalisis pengertian dan hukum pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, memahami rukun-rukun pernikahan dalam Islam, memahami tujuan pernikahan. Ya, paham kan? Berarti kita membahas tentang pernikahan dalam syariat Islam. Oke, ada yang tahu nggak apa itu nikah? Iya, siapa yang bisa jawab? Oke, iya jadi pernikahan. Terus eh, apa-apa aja rukun pernikahan itu apa-apa saja? Ada yang tahu? Siapa? Oke, terima kasih Yandia telah menjawab. Oke. Jadi banyak sekali penjelasan tentang pengertian pernikahan ya. Nah, seperti video ini ya. Coba perhatikan anakku sekalian videonya ya. Oke, nanti ada tugas setelah memahami video dan melihat video nanti ada tugasnya ya. Oke. Oke, ya. Udah sudah melihat semua videonya kan? Ya, Bapak jelaskan sedikit ya tentang pernikahan. Pernikahan adalah merupakan salah satu ibadah bagi umat Islam. Pernikahan adalah suatu akad yang memberikan kewenangan kepada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pinter. Terus tadi dalam video tadi tuh rukun nikah ada apa aja? Siapa yang bisa jawab? Ya Dimas, jawab Dimas. Iya, pertama mempelai laki-laki harus ada mempelai laki-lakinya. Yang kedua, siapa yang bisa jawab lagi? Rukun nikah. Iya. Apa Dini?
Iya, mempelai perempuan. Selanjutnya yang ketiga wali nikah, dan yang keempat kedua orang saksi, dan yang kelima akad nikahnya. Oke, paham ya? Nah, oke, ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada? Iya. Nanya apa, Andi? Oh, ya. Nah, hukum nikah ya? Iya, hukum pernikahan itu wajib atau sunnah? Iya, hukumnya adalah sunnah. Oke, nah Bapak ini akan membagi loh. Ini bagi kelompok nih ya. Kita bagi dua kelompok ya. Nah, oke. Yang kelompok pertama ada Husni, Aisyah, dan Juliana. Kelompok kedua ada Eva, Yonika, dan Susi ya. Nah, untuk kelompok satu itu ada pernikahan dini ya. Nanti diceritakan, didefinisikan, dijelaskan tentang sesuai dengan gambar. Yang kedua adalah pertengkaran ya. Nanti dikerjakan. Oke, kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 10 menit dari sekarang ya. Kita sama-sama mengerjakan. Oke, Alhamdulillah udah siap semua ya. Iya, udah siap semua. Kelompok satu gimana? Yuk, maju. Ya, maju. Ya, boleh jawab, boleh, boleh. Boleh bertanya, boleh menjawab dari kelompok satu dan kelompok dua. Iya, betul. Betul ya pertanyaannya. Coba silakan jawab kelompok satu. Bisa? Iya, benar juga jawabannya. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi selanjutnya yaitu kita eh, sedikit refleksi dengan kuis ya. Bawa HP semua? Iya, betul, bawa HP. Nah, bawa HP kan? Iya. Nah, oke, kita quizy. Oke, kuisnya ya. Oke. Nah, oke, masuk semua ini ya. Ada yang benar. Tinggi, si Dimas tinggi ini ya. Oke. Nah, oke, alhamdulillah. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Siapa bisa? Andi bisa? Iya, betul. Jelaskan, Di. Kesimpulannya apa? Iya, benar kesimpulannya. Terima kasih, Andi. Tepuk tangan kepada Andi. Nah, oke, gimana pelajaran kita pada siang hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Atau gimana? Iya, menyenangkan ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bapak pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali. Kita tidak menggunakan ini tadi ya, sharing atau apa gitu ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ini tentang baca tulis Al-Quran ya. Baca tulis Al-Quran. Ada Al-Quran di situ? Ada, Pak. Coba dibuka, dibuka. Ini, Pak. Ya, buka, dibuka aja di sembarangan ya, tengah. Ada, Pak. Ya, nah, silakan dibaca yang di bagian atas itu. Di bagian atas ya, Pak. Ya, Oh, terserah, Pak. Coba, ya, serah. oh, surat pertama ya, Pak. Surat pembukaan Al-Fatihah aja, Pak. Ya, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Fatihah ya. Ya, Pak. Coba ditutup, Al-Qurannya ditutup. Ya, Pak. tulis sekarang yang saya diktekan di kertas putih.
Ya Pak. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Fasoli li rabbika wanhar Pak. Ya, surat Al-Kautsar itu ya. Dua. Fasoli, Fasalli li rabbika wanhar. fasol, fasoli li rabbika wanhar Pak. Bentar ya Pak. Fasoli li rabbika wanhar. Ya, ya Pak. Fasoli li rabbika wanhar. Mana dia tunjukkan di atas? Bentar Pak. Bentar, 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 agak kabur. Kadang-kadang kabur. Bentar, tunggu. Oh, enggak nampak ya apa cahayanya ini mantul ya? Enggak nampak. Duh, mana ya Pak? Ini Pak. Ya, baru nampak. Ya, Oh, ya, Pak. nampak. Jelas Pak. Ya, Aman. oke, jelas, 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 jelas. Sudah cukup. Oke, cukup. Ya Pak. Iya. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang lain. Nah, Mas Ayub ini guru PAI di mana? SMP atau di SD? Di SMA Pak. SMA Negeri 2 Pak. Oh, di SMA. Ah, di kelas jauhnya Pak. SMA Di Negeri 2. perbatasan. Ya, ya. Nah, sebagai seorang guru PAI tentu kita dituntut untuk terampil ya menyusun rancangan pembelajaran apa yang di kurikulum Merdeka ini disebut sebagai modul ajar ya. Ya apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika akan menyusun rancangan pembelajaran atau modul ajar itu. Oke. Baik Pak. Yang pertama Pak, izin Pak, setiap kelas itu memiliki kemampuan ataupun karakter cara belajar yang berbeda-beda Pak. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua kelas itu harus modul pakai ataupun model yang seperti apa. Yang biasa saya lakukan itu pertama diidentifikasi dulu Pak. Kelas ini misalnya kelas 11A itu sukanya dengan PJBL ataupun dengan PBL gitu kan Pak. Nah, untuk secara umumnya Pak, pertama saya membuat modul yang pertama itu CP Pak, capaian pembelajarannya Pak. Ya Pak, di mana capaian pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang telah yang akan saya ajarkan. Yang kedua yaitu tujuan pembelajarannya, di mana hasil dari capaian pembelajaran tadi diturunkan lagi ke tujuannya Pak. Tujuannya apa sih untuk setelah kita memberikan pelajaran ataupun materi ke anak tadi dengan cara capaian tadi, apakah sesuai nggak dengan tujuannya gitu Pak, tujuan ataupun yang mereka dapatkan seperti perilaku misalnya tentang perilaku sholat gitu kan Pak, ataupun tentang menikah. Nah, setelah itu mereka akan mengetahui oh ternyata menikah itu harus secara Islamnya seperti apa gitu. Dan juga ada namanya ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, disitulah inti dari modul itu Pak, karena ATP ini adalah alur ataupun langkah-langkah untuk melakukan pembelajaran. Yang pertama ada pembuka, seperti contohnya salam, menanyakan kabar, dan juga kegiatan inti, materi, dan juga yang terakhir itu ada namanya asesmen ataupun penilaian, Pak. Gitu, Pak. Ya. Kalau asesmen awal itu apa? Eh, Kalau saya memakai pertama dia diagnosa ya, Pak. Ya, diagnostik ya.
Ya Ya, apa diagnostik tuh apa Pak. yang di Kita melihat kemampuan Pak, kemampuan anaknya Pak. Nah, ketika kita sudah melihat kemampuan anak, kita baru bisa memakai metode apa ataupun model apa yang cocok untuk anak tersebut Pak. Biasanya gitu sih Pak. kalau asesmen yang digunakan untuk mengukur apa namanya sikap ya, sikap siswa itu seperti apa atau apa dia? Sikap Pak. Sikap itu lebih ke Ya, eh, asesmen kok eh ya, asesmen atau instrumennya itu apa kalau sikap? eh, Tes apa gitu? apa? Iya Pak, tes. Apa instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap itu apa? Asesmen apa ya Pak? Hmm, Kalau nggak salah formatif ya Pak ya. Bukan. Ini umpamanya sudah selesai di akhir proses pembelajaran. Kan berbagai, ada sikap, ada psikomotor, ada kognitif. Nah, ini kalau sekarang yang kita ingin mengetahui sikap mereka, sikap siswa, apa instrumen apa yang digunakan oleh guru? Eh, ini teori pembelajarannya gitu Pak, kan Pak? Teori pembelajaran, bukan instrumen. Instrumennya hmm, Tujuan pembelajaran itu kan harus diukur. Untuk mengukur tujuan pembelajaran tercapai dan tidaknya itu kan menggunakan instrumen. Nah, sekarang tujuannya yang komponen sikap. Nah, apa instrumen yang digunakan? instrumennya seperti eh, seperti kayak kuis gitu ya Pak ya? Kalau kuis tidak bisa digunakan untuk mengetahui sikap. Kalau kuis itu kan yang Oh, jawabannya simpel-simpel, itu kognitif itu. kalau misalnya kalau perilaku pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu mungkin ya Pak, yang ditanyakan sama ke siswanya gitu Pak, dengan mengaitkan pembelajaran yang akan kita sampaikan gitu Pak. Kan sikap itu kan kalau kalau sikap itu kan sikap siswa, umpamanya kejujuran. Bagaimana mengukur siswa jujur? Umpamanya kerjasama. Nah, biasanya kan itu menggunakan rubrik, ada rubrik ya, rubrik atau skala sikap juga bisa gitu kan. Skala sikap itu kan biasanya untuk mengukur dia setuju atau tidak setuju. Jadi ada pilihannya juga, tapi menggunakan skala tertentu atau ada rubrik yang ini kan. Jadi bukan bukan tes. Oh Kalau berarti, untuk kognitif itu oh gitu biasanya Pak. biasanya dengan tes. Kan Kalau instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur ini. berarti seperti angket gitu ya Pak ya. Kalau misalnya ke sikap ya Pak. Kalau Kita tanya. keterampilan mungkin dengan unjuk kerja ya, Ya dengan Pak. unjuk kerja tuh. Karena sikap dia kan dia menggunakan rubrik tertentu seperti skala ya, menggunakan skala sikap. Oh, baik Pak. Nah, berikutnya ini tentang PJBL, Ya PJBL Pak. ya, Project Based Learning. Iya Nah, Pak. itu seperti apa? Kalau umpamanya dalam pembelajaran PAI, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran? Oh, PJBL Pak ya. Ya, Kalau PJBL ini Pak, project ya Pak, project yang menggunakan waktu, kemungkinan waktunya lama gitu Pak, projectnya Pak. Contohnya seperti eh, kemarin tuh membuat apa Pak? Membuat suatu video Pak, video tentang eh, minuman keras ataupun pergaulan bebas kemarin tuh Pak. Nah, jadi anak-anak itu membuat project seperti itu Pak, video seperti sosiodrama seperti itu Pak. Nah, hasilnya itu nanti ditayangkan ke YouTube gitu Pak. Kalau saya Pak kemarin Pak.
Nah, kalau apa P5 itu kan juga dengan menggunakan project, ya, Iya Pak. menggunakan project. Jadi dalam merancang modul project untuk P5 ini seperti apa? Nah, untuk project P5 Pak, dia pertama itu Pak kita lihat dulu kondisi situasi sekolahnya Pak, lingkungan sekolahnya Pak. Nah, karena setiap sekolah tidak bisa disamakan tentang proyeknya, Pak, gitu. Kalau contohnya kemarin tuh sekolah kami tuh mengambil gaya hidup berkelanjutan, Pak. Karena di mana di pasar itu pasar dekat sekolah itu banyak sekali sampah, Pak. Nah, dari situlah kita identifikasi dulu permasalahan sampah untuk dijadikan tema proyeknya, Pak. Nah, jadinya pertama diidentifikasi dulu, dicari dulu masalahnya. Ternyata pertama sampah itu, Pak. Lalu dirumuskan masalah sampahnya ini mau kita buat seperti apa untuk bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, terus kita buat langkah-langkahnya, Pak. Terus kita juga memberikan kelompok kepada anak, Pak, untuk memberikan leluasa anak memilih proyek apa dari bahan sampah tadi untuk bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemarin itu kami membuat mencari sampah plastik dimasukkan ke dalam botol gitu Pak untuk jadi kursi Pak. Dan terakhir tuh penilaian sama guru-guru seperti itu sih, seperti itu Pak. Kalau proyek tadi ya, tentang penanggulangan sampah yang tadi terterangkan, jadi nilai nilai apa yang ingin ditanamkan ke anak-anak atau siswa itu dalam konteks P5 itu? Nah, yang pertama kalau tentang sampah Pak menghargai tentang kebersihan Pak gitu. Yang kedua bisa mendaur ulang hal-hal yang tidak bisa digunakan lagi. Terus bisa juga menambah kepercayaan diri seorang anak untuk bisa apa namanya berkreasi seperti itu Pak. Dia Pak karena sangat seru P5 itu Pak, anak-anak semakin bersemangat Pak dan bertanggung jawab Pak. Karena apa? Karena mereka juga dibagi kelompok gitu Pak. Jadi ada jiwa tanggung jawabnya mungkin seperti itu Pak sama gotong royong Pak. Gotong royong ada di situ ya. Ada Pak, karena beramai-ramai mencari sampah Pak di pasar kemana. Ya. Nah, berikutnya tentang ini PTK. PTK ya. Apa yang Anda ketahui tentang PTK dan apa pula tujuan dilakukan PTK ini oleh seorang guru? Ya, ketika itu kan penelitian tindakan kelas kan Pak. Seharusnya memang bagus sangat bagus sekali Pak, tapi jarang dilakukan oleh beberapa guru Pak gitu. Dimana ketika ini kita bisa mencari solusi dari kekurangan guru ataupun kekurangan peserta didik khususnya kalau saya sih di peserta didiknya kan Pak. Karena dimana kita tahu kelemahan anak ataupun kekurangan suatu kelas. Contohnya seperti kurangnya anak dalam belajar ataupun kurangnya motivasi sampai-sampai anak banyak yang tidur. Nah, itu suatu masalah yang harus kita teliti. Pertama diidentifikasi dulu supaya apa Pak? Habis itu setelah diidentifikasi eh, kita rumuskan masalahnya. Setelah itu langkah-langkahnya. Setelah itu metode penelitiannya apa Pak? Setelah itu pengerjaan dan hasil terakhir daftar pustaka Pak atau teori yang menunjang untuk PTK kita Pak. Nah tujuannya untuk menambah motivasi anak dan juga meningkatkan kualitas kelas tersebut dan anak tersebut Pak gitu Pak. Jadi kalau rancangan atau proposal PTK itu apa-apa saja yang harus ada komponennya? eh Komponennya yang latar belakang ya Pak, latar belakang tujuan tujuan penelitiannya terus rumusan baru tujuan penelitiannya terus metodenya Pak terus metode itu bisa disitulah Pak cara mendapatkan apa namanya mendapatkan informasinya terus kajian teorinya seperti itu Pak dan juga hasilnya
Terus yang terakhir ya daftar pustaka, Pak, ataupun teori-teori yang menunjang untuk keberhasilan metode tadi gitu, Pak. Penelitian tadi gitu, Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup. Ayo, terima kasih ya. Ya, Nah, terima kasih banyak, Pak. Setelah ya, meluangkan ya, waktunya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. ya. Oke, nah, Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, jika ada kesalahan. bisa bisa di apa